Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Farah Augusta Lorenzia, program studi S1 Informatika 2018 dengan NIM 18220029. Saya di sini akan menjelaskan teori tentang dynamic programming sebagai syarat untuk responsi teori desain dan analisis algoritma. Mari kita mulai. Dynamic programming atau programming dinamis. Dynamic programming merupakan salah satu teknik perancangan algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks dengan memecah permasalahan tersebut menjadi banyak atau beberapa subpermasalahan. Perbedaan utama dari dynamic programming dengan divide and conquer yaitu pada dynamic programming kita menggunakan kembali hasil kalkulasi submasalah yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan. Dapat dicontohkan di sini algoritma untuk menyelesaikan perhitungan Fibonacci secara singkat adalah seperti berikut ini. Dari source code ini ada def Fibonacci dengan n. Jika n kurang dari sama dengan 2, maka hasil sama dengan 1. Apabila hasil sama dengan Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2, maka mencetak hasil. Dari ini dapat dilihat bahwa ini akan terjadi pengulangan karena ia akan langsung memberikan hasilnya tanpa mengecek apakah di sebelumnya sudah ada atau belum, sehingga dapat menyebabkan pengulangan berkali-kali. Dari algoritma Fibonacci sederhana seperti sebelumnya, dapat dikatakan sebagai algoritma divide dan conquer. Karena kita membagikan perhitungan Fibonacci ke dua fungsi Fibonacci sampai didapatkan nilai hasil terkecilnya. Pemanggilan fungsi Fibonacci di sebelumnya dapat digambarkan seperti berikut. Dari Fn, jika diturunkan, maka menjadi Fn-1 dan Fn-2. Dari Fn-1 diturunkan menjadi Fn-2 dan Fn-3. Dan ada di sisi kanan tadi yang tadi sudah ada Fn-2 diturunkan menjadi Fn-3 dan Fn-4. Dapat dilihat dari ini, dari kanan dan kiri ini, Fn-2 ada terjadi pengulangan sebanyak 2 kali. Dan juga Fn-3 disebut 2 kali di sini. Padahal ini baru turunan pertama dan kedua. Belum nanti kalau ada penurunan di bawah lagi. Dari Fn-2 dan Fn-3 yang dikalkulasikan sebanyak 2 kali, dan semakin kita masuk ke dalam pohon pemanggilan, kita akan melihat semakin banyak fungsi yang dipanggil berkali-kali. Dilihat dari sini, maka dapat disimpulkan bahwa cara ini kurang efisien. Padahal jika dilihat ini, kalau sudah ada, kenapa tidak digunakan? Pakai yang sudah ada aja, timbang harus menyebutkannya lagi. Dengan pendekatan dynamic programming, menghindari kalkulasi fungsi yang berulang kali seperti yang tadi, dengan melakukan memoization. Apa itu memoization? Memoization yaitu menyimpan hasil kalkulasi fungsi tersebut dan menggunakan nilai yang disimpan ketika perhitungan yang sama dibutuhkan kembali.
Seperti yang terjadi tadi dengan Fn-2 dan Fn-3 tadi, dengan menyimpan hasil kalkulasi seperti ini, tentunya jumlah total langkah perhitungan yang harus dilakukan menjadi lebih berkurang, yang artinya lebih efisien. Contohnya, kita dapat menyimpan hasil kalkulasi dari fungsi Fibonacci yang kita kerjakan tadi pada sebuah dictionary. Source code-nya seperti ini. Memo sama dengan dictionary, DIC atau disingkat menjadi DICT, mendefinisikan Fibonacci Dynamic Programming dengan N, yaitu N. Jika N ada di memo case atau yang tadi kita sebut sebagai dictionary, maka menghasilkan memo N, yaitu ini menjelaskan apabila sudah ada di sebelumnya, maka tidak perlu membuat yang baru lagi, cukup gunakan yang tadi sudah ada, sehingga tidak terjadi pengulangan. Apabila jika N kurang dari sama dengan 2, hasil sama dengan 1. Ini sesuai dengan source code yang awal tadi. Di sini dapat dilihat perumpamaannya ada 2. Yang satu untuk penurunan biasa, yang pertama ini untuk penurunan yang sudah ada. Jadi apabila sudah ada, maka langsung terdeteksi. Dan lainnya apabila hasil sama dengan Fibonacci Dynamic Programming N-1 plus Fibonacci Dynamic Programming N-2, maka hasilnya akan masuk ke memo. Return hasil dari memo N ini maka dapat disimpulkan apabila ada yang baru, maka akan langsung masuk ke memo, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak efisien. Dengan menyimpan hasil kalkulasi dari fungsi yang telah ada tadi, maka proses pemanggilan fungsi akan menjadi seperti berikut ini. Kita menggunakan seperti yang tadi, yaitu Fn, diturunkan menjadi Fn-1 dan Fn-2. Lalu yang pertama kita turunkan dari Fn-1 menjadi Fn-2 dan Fn-3. Di sini recordnya berarti sudah ada Fn-1, Fn-2 dan Fn-3. Maka dari sini Fn-2 ini tidak perlu dihitung lagi karena tadi di sini sudah ada. Yang artinya nanti tidak perlu dilakukan lagi. Begitu juga ini, apabila Fn-2 diturunkan menjadi Fn-3 dan Fn-4, yang Fn-3 ini tidak perlu dihitung lagi karena sudah disimpan filenya tadi di sini. Nah, sehingga tidak terjadi perhitungan ulang. Seperti yang dapat dilihat, pohon pemanggilan fungsi terpotong setengahnya. Dapat dilihat ini lebih efisien sehingga Fn-4 dapat langsung turun di sini. Tentunya perhitungan Fibonacci akan menjadi sangat efisien dengan menggunakan fungsi yang baru ini. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi ada 3 hal. Yang pertama, dynamic programming menyelesaikan masalah dengan memecah masalah menjadi beberapa subpermasalahan. Yang kedua, setiap solusi dari subpermasalahan yang telah didapatkan disimpan untuk digunakan kembali jika terdapat subpermasalahan yang sama. Teknik ini dikenal dengan nama memoization. Yang ketiga, dynamic programming tidak harus menggunakan rekursif. Pemecahan subpermasalahan juga dapat dilakukan dengan iterasi maupun kalkulasi sederhana. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas dan banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.